Ada juga penemu teori biogenesis protozoa dan vaksin oleh Robert Koch. Didirikanlah Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi. Halo semua, selamat datang di channel yang membahas tentang teknologi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang teknologi laboratorium medis yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Memo Tekno. Mengenai sejarah dan cerita teknologi laboratorium medis, kita tak boleh melupakan jasa dari tokoh-tokoh penting yang terlibat di dalamnya, seperti Anthony, Louis Pasteur, dan lain sebagainya. Dimulai pada awal ditemukannya mikroba oleh penemu Anthony tadi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bapak Biologi pada tahun 1632 hingga 1732. Help of microscopes created by him, he observed in different water samples the presence of tiny motile objects, which he designated them as animal cues. Lalu dilanjut penemuan mikrobiologi oleh Louis Pasteur. Ada juga penemu teori biogenesis protozoa dan vaksin oleh Robert Koch. Serta penemu penyakit antraks yaitu postulat Koch. Perkembangan laboratorium medis sudah ada sejak era penjajahan Belanda abad ke-16. Didirikanlah Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi. Lalu didirikan Pusat Lab Kedokteran Bandung tahun 1888. Dari nama Sekolah Dokter Jawa berganti menjadi Stovia. Istilah dokter Jawa pun berubah menjadi Inlandus Arts alias Dokter Bumi Putra. Dan sekolah ini mulai membuka kesempatan bagi siapa saja tanpa memandang status sosial. Cerita teknologi lab kesehatan pun masih berlanjut dengan didirikannya laboratorium lain di Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, hingga Surabaya. Laboratorium tersebut berperan penting saat itu untuk memberantas penyakit seperti malaria, cacar, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1968 dicetuskan bahwa puskesmas merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu. Lalu dikembangkan jadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1967 sempat berdiri laboratorium klinik Cito di Semarang. Hingga saat ini hadirnya laboratorium medis di Indonesia tak lepas dari sumber daya kesehatan di laboratorium. Laboratorium di kampus UI Depok ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat menganalisis produk obat-obatan protein biologis dan medis. Dengan demikian, pemerintah mulai mendirikan institusi pendidikan untuk analisis kesehatan. Perkembangan institusi pendidikan untuk analisis kesehatan juga telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Laboratorium bioanalitik ini hasil kerjasama Universitas Indonesia dengan sebuah yayasan asal Korea Selatan. Rencananya tak hanya UI saja, namun kerjasama juga akan dijalin dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Dan itulah sejarah teknologi laboratorium medis di Indonesia yang harus kalian ketahui. Gimana nih pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.